Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu trainer dan juga Bapak Ibu peserta pelatihan GWE dan platform Merdeka Mengajar. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita dipertemukan pada sore hari ini belajar kembali tentang GWE dan juga materi PMM. Baiklah, langsung saja. Kita akan berkolaborasi masih dengan tim GWE dari Magelang. Ada saya, kemudian ada Bapak Samuel, kemudian ada Ibu Widowati. Selamat sore ya. Ya, kemudian ada juga Bu Trisna. Selamat sore. Selamat sore Bu Trisna. Ya. Kemudian nanti selamat sore. Kemudian ada lagi nanti Pak Ana nanti akan menyusul kita. Materi yang pertama hari ini kita akan berkolaborasi. Jadi berkolaborasinya adalah kalau kemarin kita belajarnya satu persatu. Jadi ada Google Classroom sendiri, Google Drive sendiri seperti itu. Hari ini kita akan berkolaborasi. Jadi beberapa fitur-fitur dari Google akan kita kolaborasikan dan juga nanti kita juga akan belajar berkolaborasi dengan sesama, baik sesama teman maupun sesama trainer atau sesama peserta juga bisa nanti kita praktekkan bersama-sama. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang Google Form dan Spreadsheet. Materinya akan disampaikan oleh saya sendiri dan bersama dengan Ibu Widowati. Saya mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Yang pertama tentang Google Form. Sebenarnya kita sedikit yang kemarin kita pelajari ya Bapak Ibu. Kita buka dari awal dulu halaman Google, kemudian kita klik. Nah, kemarin saya buka dari yang kemarin seperti ini. Ini ya, kurang lebih seperti ini. Kemarin ada 3 pilihan di atas. Ini adalah pertanyaan, respon, dan kemudian atau tuturan. Nah, Bapak Ibu, ini pasti sering ya mungkin mengadakan ulangan harian atau survei untuk anak-anak di kelasnya ataupun bisa juga untuk mengetahui minat bakat siswa untuk kegiatan ekstrakurikuler itu juga bisa menggunakan Google Form ini. Nah, Google Form ini bagusnya kita bisa berkolaborasi di sini. Jadi misalkan saya sama Bu Wid ya Bu Wid ya. Kalau misalkan saya merasa pertanyaan di sini kok idenya saya cuma sama sini. Nah, berarti saya akan bisa berkolaborasi dengan Bu Wid. Nah, caranya adalah klik tanda 3 di sini, kemudian kita klik add kolaborator. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada keterangannya bahwa saya yang mempunyai form ini, ownernya. Nah, ketika saya ingin berkolaborasi dengan Bu Wid, maka saya tinggal menambahkan add kolaborator, saya ketikkan email dari Bu Widowati. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa memilih Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilih kolaborasinya Bu Wid sebagai editor juga atau hanya ini editor ya, jadi bisa mengedit form kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa klik notify people, jadi orang yang kita untuk kolaborasi nanti akan ada pemberitahuan di email. Nah, kemudian kita tinggal seperti itu. Keren ya Bu ya, berarti ya. Iya Bu. Jadi tidak hanya saya yang bisa ngedit ya Bu Wid ya. Bu Wid juga bisa ngedit ya Bu. Iya. Oke. Seperti ini.
Mungkin saya bisa cek Bu Novia di email saya sudah datang, sudah sampai iya. belum gitu ya? Ya, bisa Oke, ditampilkan ya. coba Saya stop share screen ya. dulu. Ya, Ya, saya mohon izin share screen ya Bu Novia. ya silakan Bu Win. Ya, apakah sudah muncul? Sudah, tapi Sudah. cuma Iya. belum muncul tampilan ininya. Oh iya, sudah? Ya, ya sudah. Oke. Baik, saya di sini akan membuka hasil file yang sudah di-share dengan Bu Novia tadi. Di sini saya akan di-share drive ya, ini atau drive bersama. Coba saya cek. Belum masuk, Bu? Oh, belum masuk. Atau mungkin dicek di emailnya Bu. Kalau di email biasanya ada pemberitahuan di emailnya. Oh ya, coba saya cek di email. Baik, saya coba cek di email. Ini masih loading. Pejuang online ya. Iya, iya. Sebentar, ini masih loading. Oh, masuknya ke sini, Bu. Ke share with me, ya. Oke, oke. Berarti kita kliknya di share with me yang dibagikan dengan saya ini ya, Bu. Nah, ini ada kiriman dari Bu Noviana Anggraini. Baik, coba saya buka ya, Bu. Iya. Jadi bisa nambahkan gitu ya Bu ya, kalau saya ada pertanyaan yang kurang bisa ditambahkan di Google Form-nya. Oh iya, betul Bu. Ya, ya, ya Bu. Ya sudah masuk emailnya, jadi lebih efisien ya daripada kita kirim-kirim file lewat HP atau lewat email, jadi lebih cepat di sini ya Bu ya. Iya, tentu saja lebih cepat. Dan ini juga ini menghindari kesalahan. Kadang kalau kita nyimpen file itu diberi nama filenya revisi 1, nanti revisi 2, revisi sampai seterusnya. Itu kan nanti bingung yang terbaru yang mana ya. Nah, kalau untuk Oh iya, kolaborasi betul. yang kita edit bersama langsung jadi bisa bersama-sama juga. Iya, jadi kita bisa mengerjakan meskipun sudah pulang bekerja, tidak harus kopi darat ya Bu ya. Jadi lebih enak, lebih efisien. Ya. Ya. Ibu Novia, terima kasih. Ini nanti kita bisa bagi-bagi apa namanya soal gitu. Jadi biar Bapak Ibu semua di luar sana juga tidak usah bingung lagi ya Bu ya, ketika kita harus berkumpul, saya ada kegiatan yang tidak sesuai dengan undangan. Jadi biar lebih enak di share seperti ini ya Bu ya Novia ya. Betul sekali Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Saya izin stop share screen. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Untuk yang Google Form kemarin, Bapak Ibu mungkin kemarin sudah ini ya, sudah familiar dengan cara membuat pertanyaannya. Cukup tambahkan icon plus di sini, add question seperti ini. Kemudian nanti akan muncul pilihan ini, pilihan mau bentuk pertanyaannya seperti apa. Misalkan saya klik di sini, ini saya pluskan di sini. Nah, nanti di sini akan muncul pertanyaannya seperti apa. Pilihannya kemarin juga sudah kami sampaikan ya, ada beberapa macam. Nah, yang ingin saya tambahkan hari ini, kemarin belum sempat dibahas. Ini kalau misalkan pertanyaannya, saya nggak jadi nih pertanyaannya mau cukup ini saja, maka yang di sini bisa kita hapus menggunakan ini. Nah, nanti langsung pertanyaannya terhapus. Kemudian
Selanjutnya untuk respon, kemarin juga belum sempat dibahas ya tentang ini respon settingnya. Settingnya untuk pesan konfirmasi ketika anak-anak sudah atau peserta atau ini ya mengumpulkan jawabannya, itu kita bisa menambahkan pesan. Nah, pesannya ada di bagian sini. Nah, ini. Konfirmasi message. Nah, di sini bisa kita edit. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau menuliskan seperti ini. Terima kasih sudah mengisi form minat bakat. Nah, boleh dituliskan seperti ini atau ditambahkan pesan-pesan lain, boleh ke anak-anak biar kita wujud apresiasi kita karena kita sudah diisi formnya oleh para peserta didik. Atau bisa juga misalkan silahkan bergabung di grup WA. Nah, nanti link dari grup WA ataupun link dari grup untuk masing-masing ekskul bisa dicantumkan di sini. Itu ya Bapak Ibu ya, nanti tinggal di save. Nah, nanti sudah akan muncul pesan konfirmasinya ketika anak-anak sudah mengisi formnya, akan muncul pesan konfirmasi. Nah, mungkin dari Google Form seperti itu. Kemarin juga sudah ini ya, dari hasil Google Form tadi akan terbentuk di spreadsheet. Nah, spreadsheetnya seperti yang nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, untuk spreadsheet mungkin Sendiri mau menambahkan di ini lagi ya dalam mungkin spreadsheet-nya bisa ditambahkan Bu, mungkin sekalian bisa dijelaskan cara mengurutkan mengurutkan huruf abjad itu Bu, mungkin biasanya kan kalau pengisian respon itu suka berbeda-beda waktunya. Nah, sekarang biar lebih enak mengeceknya kan kita urutkan Bu sesuai dengan timeline dari awal hingga yang akhir itu Bu. Mungkin sekalian Bu. Oh, sekalian ya. Berarti mungkin ada spreadsheet yang sudah pernah masuk ya. Oh iya. Baik, ini untuk spreadsheet-nya saya gunakan yang sudah pernah saya pakai sebelumnya. Kita bisa buka dari sini Google, kemudian bintang 9, bukan bintang ya, -9. Nah, nanti bintang 9 jadi puyer nanti ya. Kita pilih yang sheet seperti ini. Iya. Nah, seperti yang ini, saya sudah pernah mendata prestasi akademis dan non-akademis untuk di sekolah saya. Nah, tinggal saya buka seperti ini. Nah, di sini sudah langsung kelihatan seperti ini. Nah, dari form respon ini bisa kita urutkan. Kalau ini sudah urut timestamp ya, di sini sudah kelihatan waktunya urut dari tanggal 8 sampai tanggal 9, kemudian waktunya juga sudah urut dari yang awal sampai yang akhir. Nah, misalnya kalau saya mau mengurutkan berdasarkan nama biar terbaca, maka kita klik di sini, kemudian kita short. Nah, shortnya kalau dari kecil berarti A to Z. Nah, nanti otomatis langsung sudah terurut dari A sampai dengan yang terakhir. Tadi ada yang namanya Z nggak ya? Nah, dari A sampai Y seperti ini. Nah, mungkin atau kamu juga ganti. Saya urutannya nggak mau pakai nama siswa, tapi urutnya mau nama kelas. Berarti cukup. Caranya adalah sama di kolom kelasnya, kemudian diklik short terus. Nah, langsung ya, langsung menyesuaikan 7A sampai terakhir kelas 9. Kebetulan saya ada 6 row untuk tiap jenjang. Jadi tidak hanya urut nama ya Bu ya, bisa kelas, nama lomba mungkin ya, kemudian tahun gitu ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Jadi tergantung kita mau ngekliknya di kolom yang mana, nanti kita akan langsung bisa melihat datanya sudah terurut seperti itu. Nah, iya Bu ya. Kira-kira juga untuk yang spreadsheet ini bisa share juga Bu? Oh
ya bisa sekali. Tadi prinsipnya sama ya Bu Wid ya. Kalau Iya, sama. saya mau nge-share, berarti kita klik share. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan ini sudah saya share ke teman saya yang di satu sekolah. Nah, ini juga sama kalau misalkan saya mau share ke Bu Wid lagi ya Bu Wid ya. Iya, baik. Sama seperti tadi Bapak Ibu, tinggal diketikkan saja alamat email partner yang akan kita kirimi untuk kita ajak kolaborasi. Nah, langsung kita. Oke, coba saya cek ya Bu, secepat apa sampainya. Oh iya, saya stop sharing dulu Oh ya. iya, coba saya buka. Kita buktikan ini Bu ya, ceritanya biar mantep Bapak Ibu guru semuanya. Jadinya bisa langsung lihat langsung gitu ya Bu ya. Iya. Langsung. Wah, cepat sekali Bu, melebihi ini Bu, sinyal Bu. Nah, di sini ada pendataan prestasi akademis dan non akademis. Jadi tidak perlu menunggu lama ya Bu ya. Paket ya Bu ya. Lama kalau kirim paket Bu berhari-hari. Jadi kelihatan muncul semua, luar biasa. Ya, sama-sama Bu Wid. Mungkin dari penjelasan tentang Google Form dan Google Spreadsheet ini ada pertanyaan terlebih dahulu dari para peserta tentang berkolaborasi. Oh, ada chat, saya lihat dulu. Oh, Tidak ada. Ada pertanyaan ya. Nah, berarti kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, mungkin bisa kolaborasi dengan Pak Samuel tentang Google Form dengan Google Classroom ya. Iya. Ya, silahkan Pak Samuel. Pak Samuel, silahkan untuk Google Classroom-nya. Ya, selamat sore Bapak Ibu di seluruh Indonesia ya. Hari ini kita akan mengkolaborasikan antara Google Classroom dengan Google Form. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Pak, sudah terlihat? Sudah terlihat Pak. Ya. Oke, ini saya sudah membuat 2 buah tugas. Ya, jadi di Classroom Bapak Ibu yang dulunya pelatihan GWE dan PMM ini saya sudah membuat 2 tugas. Ya, saya akan mengulang sedikit cara membuatnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita klik buat, lalu pilih topik ini ya untuk merapikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita punya tema-tema di dalam pelajaran tematik ataupun mungkin ada bab di dalam pelajaran di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, kita pertama-tama membuat topiknya terlebih dahulu. Ya, kita klik topik, lalu kita tuliskan topiknya apa. Di sini saya sudah membuat topik yang namanya adalah latihan. Ini ya, di bagian belakang. Kemudian setelah kita membuat topik, kemudian saya akan menambahkan tugas. Ya. Ini ada beberapa tugas yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ini yang menggunakan Google Form ya Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan tugas, yang kedua menggunakan tugas quiz. Nah, misalkan saya pertama menggunakan yang tugas, caranya seperti ini, saya klik tugas. Nah, kemudian di sini misalkan Bapak Ibu meminta respon dari siswa berupa upload foto atau apapun ya, bisa misalkan ini tugas selfie, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu, bisa selfie. Jadi kita akan meminta respon dari siswa kita untuk mengirimkan foto selfie, misalkan untuk absen dan sebagainya. Kemudian kita berikan petunjuknya di sini.
kirimkan foto selfie saat mengikuti pelatihan. Nah, kemudian ini kita tugaskan untasnya untuk kelas pelatihan ini. Jadi yang di sini dipilih adalah kelas pelatihan GTE. Kemudian semua siswa, lalu ini bisa kita beri poin ya Bapak Ibu, kita bisa beri nilai ataupun kita bisa pilih tidak dinilai. Kemudian ada tenggat, sini tenggat waktu ya Bapak Ibu, bisa kita atur ataupun tidak. Ini saya buat tidak ada tenggat waktu. Kemudian topiknya saya masukkan ke topik pelatihan yang sudah saya buat tadi. Nah, topik pelatihan, kemudian kita bisa menugaskan. Saya klik tugaskan. Maka di tempat Bapak Ibu masing-masing di bagian Google Classroom, di tugas kelas itu akan muncul tugas yang judulnya tugas selfie. Bapak Ibu kalau misalkan ini diklik, nanti Bapak Ibu bisa mengupload foto. Kemudian ya, yang ini tidak kita coba. Kemudian yang kedua, yang saya buat adalah tugas kuis. Nah, kebetulan saya tadi Bapak Ibu, ini ada kuis sekolah dasar. Bapak Ibu silahkan kita praktek aja langsung. Jadi silahkan Bapak Ibu membuka Google Classroom masing-masing. Kemudian di dalam kelas ada kelompok yang namanya latihan. Bapak Ibu silahkan mengerjakan yang tugas kuis. Ya, saya akan menunggu mungkin sekitar 5 menit ya Bapak Ibu. Silahkan dicoba dikerjakan, soalnya mudah, hanya 5 soal. Silahkan dicoba, ini jenjang sekolah dasar ya, pelajarannya IPS. Silahkan dicoba, nanti setelah selesai mengerjakan, jangan lupa diklik serahkan. Di bagian tugas kuis ya, saya sambil memberikan pengantar saja. Di bagian tugas kuis ini kita bisa melihat siswa kita yang sudah mengumpulkan atau sudah menyerahkan. Dan kita ya ini yang paling rajin ini ya Pak Aji Aam ini yang paling semangat untuk mengikuti pelatihan. Kemudian kita akan melihat hasilnya. Ini sepertinya saya belum mengeset impor nilai sehingga nilainya tidak langsung masuk ya. Akan ubah settingnya terlebih dahulu. Jadi tadi ada ini ya, beberapa pilihan dari Google Classroom ya. Bisa tugas biasa, bisa juga tugas berbentuk kuis dengan menghubungkan ke Google Form gitu ya. Ya, betul. Ya, jadi di tugas kuis ini kita bisa menghubungkannya ke Google Classroom ya. Jadi sebenarnya bisa langsung diambil nilainya. Jadi nanti di Google Classroom akan langsung muncul nilai-nilainya. Jadi setelah selesai mengerjakan akan dapat poin ya Bapak Ibu. Terus nilai tersebut akan bisa langsung diimport ke Google Classroom.
efektif sekali ya. Jadi bisa langsung lihat nilainya, hasilnya berapa, langsung ketahuan. Ya, betul sekali. Oke, di tempat saya ini sudah masuk 5 jawaban. Ini 5 jawaban dengan sebentar saya share ya, biar terlihat Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada 6 yang mencoba mengerjakan, ya, skornya rata-rata 80, yang ada yang salah di bagian ini, pulau yang paling luas. Pulau yang paling luas ini banyak yang menjawab Kalimantan. Seperti ini ya Bapak Ibu, jadi terlihat langsung nilai-nilai dari setiap peserta didik yang mengerjakan kuis yang kita berikan. Jadi nilainya langsung muncul. Kalau tadi misalkan ini kita pindah kita respon, ini seperti ini tempat saya berbahasa Indonesia, jadi tulisannya adalah jawaban. Kemudian ini juga bisa kita ekspor ke Google Spreadsheet seperti ini. Namanya diklik, saya baru, lalu klik buat. Maka jawabannya akan muncul di sini. Nah, ini Bu Francisca ya, nilainya 100/100. Jadi ini akan secara real time, artinya kalau ada siswa yang mengerjakan atau di spreadsheet yang saya tampilkan ini. Anak langsung bisa tahu nilainya seperti itu Pak Samuel? Iya, betul. Jadi tadi saya set untuk kuisnya, setiap selesai mengerjakan, siswa bisa langsung melihat nilainya. Jadi, Oh iya. settingnya ini seperti ini ya. Jadi saya pindah ke sini lagi. Saya share screen lagi yang di bagian kuis, bagian Google Form-nya. Nah, di sini di bagian setelan, bisa terlihat ya, di bagian setelan ini saya menjadikan Google Form ini sebagai kuis ya. Ketika ini sebagai kuis saya aktifkan. Tulis nilainya adalah segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah selesai malahnya memilih jawaban, kemudian diklik kirim, nanti akan muncul ada tulisan lihat skor gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diklik, lalu akan muncul berapa nilai yang didapat. Itu terus kemudian responden bisa melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis. Jadi setelah diklik lihat skor, di bagian bawah akan muncul pertanyaan dan jawaban yang benar. Kalau misalkan ini mau dinonaktifkan juga bisa Bapak Ibu, ini digeser seperti ini. Siswa cuma bisa melihat skor tanpa mengetahui jawaban mana yang benar. Berarti tidak bisa contek-contekan gitu ya Pak? Ya, yang pasti tidak bisa mengirim 2 kali. Kalau misalkan dia tahu jawabannya, kemudian dikirim 2 kali dan sebagainya, itu juga bisa Ya, berarti dibatasi seperti yang hari kemarin disampaikan bisa dibatasi 1 pengiriman saja. Satu respon biar anak-anak ini yang terbiasa karakternya jujur gitu ya Pak? Ya, betul. Jadi karakter kejujuran juga bisa kita aplikasikan gitu ya di pembuatan soal dan pengerjaan kuis seperti ini. Oke, untuk kolaborasi antara kuis dan Google Form mungkin sampai di sini.
Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang Google Classroom dan Google Form yang dikolaborasikan bersama. Di kolom chat tadi Bu Ulfa belum bisa submit atau mungkin jaringannya ya Bu Ulfa ya. Selama responnya tetap dibuka, seharusnya tetap bisa disubmit. Mungkin koneksi internet ya, atau Ya, betul. Biasanya kalau tombol submitnya tidak muncul itu karena koneksi internetnya yang kurang stabil. ya. Nah, kalau kita terlebih dahulu sebelum mengerjakan itu sudah login ke akun belajar kita, akun belajar ID, nanti ketika kuis itu dibuka kembali, maka jawabannya akan tetap tersimpan dan bisa kita lanjutkan. Walaupun belum disubmit gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi walaupun belum disubmit, kita tinggal buka ulang lagi Google Form-nya, nanti akan tersimpan jawabannya dan tombol submit-nya akan muncul ketika koneksi kita lancar, begitu. Ya, terima kasih banyak Pak Samuel penjelasannya. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Berarti kita bisa lanjut dulu ya Bapak Ibu ke materi yang berikutnya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa di chat bisa atau raise hand juga bisa. Kita lanjutkan yang selanjutnya, kita akan mengkolaborasikan Google Classroom dengan Google Doc. Ya, Google Dokumen kemarin belum sempat dijelaskan sama Mbak Trisna ya, Mbak Trisna, karena waktunya. Nah, silakan Mbak Trisna, waktunya saya berikan ke Mbak Trisna dan Pak Anan tentang Google Classroom dan Google Doc. Ya. Baik. Oh ya. Baik. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat Pak Anan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Tetap semangat ya. Baik. Di sini saya akan mencoba mengkolaborasikan antara Classroom dengan Google Doc. Ya. Saya pilih kelasnya. Ini saya buat contoh saja. Ada kelas yang saya buat ini kelas 6 semester 1 ya. Nah, di Classroom ini nanti misal kita ingin membuat tugas ke siswa itu caranya sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal klik di sini tugas kelas lalu misalnya buat tugas. Nah, di sini nanti misalnya ini saya tulis judulnya dulu tugas 1. Yang petunjuknya kerjakanlah soal berikut. Nah, pada bagian ini kita caranya bersama persis. Ya, karena ini kita kolaborasikan dengan Google Doc, maka kita bisa buat dokumen yang baru. Kita bisa buat dokumen yang baru seperti ini misalnya. Nah, misalnya kita beri judul dulu. Tugas 1. Seperti itu. Di sini kita bisa langsung mengetik
tugas yang ingin kita berikan kepada siswa. Misalnya, ya, tulis, maaf, di sini. Misalnya kita buat tugas, tuliskan 10 negara anggota ASEAN, misalnya seperti itu. Nah, di sini nanti tugas yang sudah kita buat ini akan langsung tersimpan. Sudah tersimpan, otomatis tersimpan, dan bisa langsung kita tugaskan ke semua siswa. Seperti itu. Ini ada pilihannya, siswa dapat melihat file ini, jadi hanya melihat saja tanpa bisa mengedit, atau bisa mengedit file, atau bisa membuat salinannya untuk ke semua siswa. Jadi sangat praktis apabila kita ingin menggunakan Google Doc untuk ke semua siswa. Seperti itu. Ya. Atau apabila kita misalnya kita sudah memiliki file soalnya, jadi kita punya dokumen atau bank soal misalnya, kita tinggal masukkan saja, pilih, bisa upload dari komputer atau perangkat yang kita miliki, misalnya di HP atau di laptop itu bisa kita upload, atau kalau kita sudah menyimpan di drive, kita bisa membuka langsung di drive. Ini saya contohkan, saya ambil dari drive. Nah, ini misalnya saya sudah membuat tugas 1 untuk tugas kelas 6 untuk siswa misalnya. Ini saya klik, kemudian saya sisipkan. Nah, saya bisa memilih antara siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit, atau membuat salinan untuk semua siswa. Nah, ini saya pilih buat salinan untuk siswa, dan ini baru tersimpan, belum ditugaskan ke siswa, maka supaya ini terkirim ke semua siswa, maka saya perlu mengklik tugaskan. Jadi tugaskan di sini juga pilihannya ada macam-macam, bisa kita simpan drive atau bisa kita jadwalkan. Misalnya kita buat tugasnya ini malam hari, kemudian akan kita jadwalkan kepada siswa mau dikirim besok pagi misalnya, itu bisa. Jadi bisa kita atur penjadwalan tugasnya sekalian, seperti itu. Iya. Ya. Ya, bisa. Ya, bisa. Oh ya. Sebentar. Belum terlihat. Ya. Belum muncul itu, Bu. Oh, baru proses seperti. Ya, sudah. Ya, tapi ya, drive. Atau buat dokumennya, ya, buat dokumen dulu. Mau Classroom bisa, atau langsung dokumen.
dulu juga bisa. Ya, ya, Saja ya. oh ya, siap. Ya, 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 siap. Saya buka ini. Kelas pelatihan kita, masuknya ke ya, lalu klik ya latihan ya. Ya, berarti kita masuk ke latihan. Dan di sini ya, kita buat tugasnya ya Bu, tugas dipilih yang mana Bu? Tugas ya. Ya. Itu judulnya nama Bapak Ibu peserta mengikuti latihan. Seperti ini. Ya. Dan ini saya pilih yang oh iya, bisa dipilih rubriknya dulu. Atau langsung buat dulu. Ya, langsung buat dulu aja ya. Dokumen. Ya. Pengalaman. Pelatihan. Sudah, Bu? Ya, di sini bisa sisipkan tabel. Ya. Ya, MS Word ya. Ya. Seperti ini. Kita tabel mendatar ya. Ke bawah. Ya. Sepertinya ya. Iya. Oh ya. Mungkin ya. Mungkin 10 dulu ya. 10 dulu aja ya. Ya, seperti ini. Pengalamannya itu ya.
Ya. Depan. Ya. Iya. Oh iya. Iya, materi kemarin itu ya, yang belum kita sampaikan itu ya. Berarti kita masuk ke Google Doc. Misalnya, ya, misalkan kita buat apa? Misal laporan. Memetik. Oh, voice-nya. Iya. Iya. Voice. Oh iya. Kembalinya tadi ya. Iya. Caranya lewat apa? Untuk voice-nya. Silakan. Ya. Sisipkan. Oh, di alat. Ya, ini. Di bagian alat ya, Bu? Ya. Ada coba Ya. Ya. ya voice typing. Ya. Saya oh ya. Dari tulisannya bisa diubah. Berisi dengan Google Doc. Mungkin kita cukupkan dulu karena masih ada beberapa materi yang lain. Terima kasih Pak dan Ibu Trisna. Tadi penjelasannya ini ya, canggih sekali fitur Google Doc-nya tadi Bapak Ibu diminta jadi notulis, bisa pakai voice typing-nya, dinyalakan Google Doc-nya, nanti suaranya langsung masuk, sudah terketik sendiri Bapak Ibu. Canggih sekali ya Bapak Ibu. Nah, juga bisa tadi berkolaborasi bersama.
Baik, mungkin untuk materi dari ini dulu, belum ada pertanyaan. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu Google Classroom dan Google Slide. Nah, untuk materi ini akan dipandu oleh Bapak Samuel dan Ibu Trisna. Silakan Bapak Samuel dan Ibu Trisna tentang Google Classroom dan Google Slide. Ya, saya minta tolong Pak Anan untuk tugas yang tadi, yang menuliskan pengalaman, bisa ditugaskan terlebih dahulu, Pak. Ditugaskannya di topik latihan gitu ya Pak Samuel ya? Ya, betul. Ditugaskan di topik latihan, sehingga Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi untuk mengisi. Kemudian nanti akan saya tambahkan satu buah trik ya Bapak Ibu. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Kalau tadi Pak Anan kesulitan mencari voice typing yang ada di menu Google Docs, nanti saya akan menunjukkan bagaimana kalau kita mengetiknya pakai HP dengan voice, tapi dengan HP yang terhubung dengan Google Docs-nya yang tadi. Ya, ada. Kalau kita kesulitan menemukan, ternyata di HP kita juga ada fasilitas yang seperti itu. Ya, sebentar. Apakah sudah di-share Pak Anan? Sudah ditugaskan? Baru proses Pak, ya sudah. Oh, ya. Seperti proses. Ya, saya akan tampilkan. Ya, jadi saya menggunakan HP Bapak Ibu. Ini HP saya. Kemudian saya akan buka di tugas yang diberikan oleh Pak Anan tadi. Ya, ini saya share screen-nya juga di bagian tugas kelas tadi ya Bapak Ibu. Sebentar, saya buka terlebih dahulu. Oke, di tugas kelas. Kemudian di bagian latihan, di sini ada pengalaman Bapak Ibu peserta mengikuti pelatihan. Nah, saya buka di sini. Tampil Bapak Ibu. HP. Ya, saya akan pakai HP. Kemudian saya akan mengetik di bagian nama. Ya, di bagian nama, Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, saya tidak menyentuh keyboard ya Bapak Ibu. Saya akan menambahkan di baris Bentar, ini ada Ibu Rian Ika yang sudah menulis ya. Saya menambahkan di baris yang agak di bawah saja. Bentar, ini edit saya tidak muncul. Ya, mungkin saya akan ada di atau mungkin saya akan tunjukkan langsung kalau di Google Docs saya ya Bapak Ibu ya. Ini kan posisinya seperti ini. Saya tidak bisa mengetik secara langsung. Di Google Docs saja ya. Ya, saya stop dulu. Saya akan buka Google Docs. Oke, saya akan share Google Docs terlebih dahulu. Di bagian tab, kemudian dokumen tanpa judul, ya. Ini Bapak Ibu saya ketik di sini, judulnya misalkan tes mengetik dengan HP. Nah, kemudian di HP saya akan membuka Google Docs juga, ya, Google Dokumen. Tujuannya dengan akun yang sama ya Bapak Ibu. Saya akan membuka file teks tes mengetik dengan HP, demikian. Kemudian saya akan mengetik dengan HP. Caranya adalah saya tampilkan
eh, Google Keyboard dulu, Google Keyboard terlebih dahulu, kemudian di bagian atas ini ada gambar mikrofon. Nah, kita tinggal tekan gambar mikrofon 1 kali, kemudian kita tinggal mengetik dengan bahasa Indonesia gitu ya. Nanti akan tulisannya akan muncul yang sama antara di HP saya dengan yang ada di layar monitor atau di komputer saya. Saya coba ya Bapak Ibu. Tes mengetik dengan menggunakan HP yang terhubung dengan Google Docs yang ada di komputer. Untuk mengakhiri, kita tinggal pencet kembali tombol mikrofon yang ada di HP kita. Maka tulisan yang ada di HP saya akan sama seperti yang ada di layar komputer saya. Jadi ini keduanya saling terhubung, Bapak Ibu. Jadi sangat mempermudah kita kalau misalkan kita suka menulis tempatnya yang agak sulit atau mungkin kita capek kalau menekan keyboard, kita bisa langsung Oke, mungkin seperti itu kolaborasi dua alat ya Bapak Ibu berhubungan dengan Google Docs. Ya, kemudian sekarang saya akan menunjukkan kolaborasi Google Classroom dengan Google Slide. Ya, saya akan share kembali yang ada di Google Classroom. Ya, di Google Classroom saya akan share screen. Ya, masih sama di bagian tadi ya, di bagian latihan. Sekarang saya akan klik buat, kemudian saya buat tugas kembali, tugas ya seperti ini. Kemudian saya akan beri kolaborasi dengan Google Drive. Di sini misal kita mau meminta peserta didik kita untuk menambahkan sesuatu ke slide yang kita buat. Ya Bapak Ibu, saya buat seperti ini, tambahkan atau gini aja. Kita misalkan pelajarannya matematika ya Bapak Ibu. Saya perintahnya adalah jodohkan bangun datar yang sebangun, serupa atau sebangun gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan tambahkan di sini, saya klik buat, kemudian saya pilih slide. Secara otomatis Google Slide akan terbuka. Kemudian saya akan tuliskan judulnya di sini. Nah, ini judulnya adalah bangun datar. Kemudian ini akan saya hilangkan ya, tambahkan judul ini dihilangkan. Kemudian saya akan masukkan beberapa kurva atau beberapa bentuk ya. Misalkan saya masukkan gambar lingkaran. Kemudian saya beri warna ya, saya beri warna misalkan kuning. Kemudian saya tambahkan lagi bentuk misalkan lingkaran juga di sebelah sini. Kemudian ini saya beri warna misalkan biru. Kemudian ada bentuk segitiga. Mohon izin Pak Samuel, tidak muncul itu gambarnya Pak Samuel. Oh iya, baik. Berarti share screen-nya memang harusnya seluruh layar ya, Bapak Ibu. Iya. Saya tadi pakai tab, jadi tampilannya hanya di tab tersebut. Oke, saya masukkan ke mana Pak? Ini ya. Ini ya Bapak Ibu, Google Slide saya tadi sudah saya buka, kemudian saya masukkan beberapa bentuk kurva, misalkan ada persegi atau mungkin ada segitiga ya, yang gampang dikerjakan siswa, segitiga. Kemudian bisa kita beri warna. Kemudian saya masukkan bentuk, misalkan ini.
seperti ini ya Bapak Ibu, nanti siswa kita diminta untuk menambahkan penghubung, ya. Ini anak panah seperti ini yang menghubungkan antara dua bangun yang sebangun, dua kurva yang sebangun. Nah, setelah ini kita selesai membuat, di atas ada tulisan terakhir diedit beberapa detik yang lalu. Kemudian saya akan tutup ini, lalu kembali kepada tugas yang tadi, yang belum saya tugaskan. Ya, ini saya stop sharing. Kemudian saya pindah ke Google Classroom. Ini yang tadi ya, presentasi tanpa judul yang tadi. Kemudian ini saya ubah settingannya menjadi siswa dapat mengedit file. Ya, siswa dapat mengedit file. Nanti silakan Bapak Ibu yang membuka Google Classroom, silakan mencoba untuk mengedit file ini, ya, mengedit dengan memberikan tanda panah ke kurva yang sebangun. Ya, lalu kemudian ini saya atur topiknya biar tidak bercampur dengan tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan. Saya masukkan ke kelompok latihan ya Bapak Ibu, kelompok latihan. Kemudian ini tidak saya nilai, saya pilih poinnya tidak dinilai. Lalu batas waktunya juga tidak saya atur sehingga bisa dikerjakan sewaktu-waktu. Kemudian ini saya klik tugaskan. Nah, nanti di sini akan muncul kolaborasi dengan Google Slide, nanti bisa edit filenya. Sambil menunggu Bapak Ibu mengedit file tersebut, saya akan menunjukkan yang tadi ya. Saya tadi belum menampilkan yang tentang impor nilai. Ya, tadi yang tugas kuis ya. Kalau tugas kuisnya ini saya klik sekarang, lalu saya lihat tugas, maka bisa dilihat di sini akan sudah muncul nilainya secara otomatis ya Bapak Ibu. 80, 80, 80. Nah, ini artinya nilai yang ada di Google Form tadi sudah masuk secara otomatis ke Google Classroom. Kita tinggal mengembalikan nilai tersebut ke siswanya. Ya, mengembalikan artinya nanti di Google Classroom siswa itu akan muncul nilainya. Jadi kita cukup klik ini, misalkan Ibu Rian dan Ibu Rizka, saya klik 2, lalu ini saya klik kembalikan. Ya, nilainya 80, lalu saya klik kembalikan, maka nanti di Google Classroom-nya Ibu Rian Ika sudah muncul nilainya. Ya, nanti bisa dicek ibu-ibu yang sudah saya kembalikan nilainya untuk tugas kuis pasti sudah muncul. Nah, sekarang saya akan melihat di Google Slide yang barusan saya bagikan, apakah sudah ada yang mengedit, gitu ya. Saya akan lihat tugasnya. Nah, ini sudah ada satu buah anak panah ya. Apakah sudah tampil, Ibu? Kalau belum berarti saya harus share ulang ya. Oh ya. Ya, betul. Jadi dari tugas yang sudah saya tugaskan tadi, Bapak Ibu bisa tinggal langsung klik. Kemudian nanti di sana akan terbuka Google Slide ya. Google Slide bisa diedit. Ya, sekarang coba saya akan tampilkan yang baru diedit ya dalam proses pengeditan. Ya, jadi saya akan share screen lagi yang di bangun datar tadi. Nah, lihat ya Bapak Ibu, di sini sudah ada Ibu Ulfa yang menuliskan, lalu memberikan tanda penghubung. Nah, seperti ini ya. Ini ada Ibu Ulfa yang menuliskan, kemudian ada yang memberikan tanda hubung seperti ini. Lalu ini dilakukan secara live ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak mengedit sama sekali. Ini Bapak Ibu peserta yang sedang mengedit. Kalau kita perhatikan di bagian atas, ini ada huruf U ya. Ini Ibu Ulfa Desi Nawansari, kemudian juga ada Ibu Francisca. Ya, ada dua orang itu yang sedang mengedit
file Google Slide yang tadi saya bagikan. Nah, ini sudah ada Ibu Riantika Mariani yang juga sudah membuka Google Slide, kemudian mengedit file yang saya bagikan ini. Nah, mungkin ini bisa dilakukan secara interaktif ya, kalau Bapak Ibu menggunakan blended classroom, ya, jadi blended learning. Jadi ada siswa yang online, ada siswa yang offline, dan digunakan metode seperti ini. Jadi siswa di kelas pun bisa berinteraksi dengan siswa yang seperti itu. Kemarin waktu PJJ sempat saya menggunakan sistem ini, jadi ada siswa yang di rumah, ada siswa yang di sekolah yang hadir. Ya, mungkin kolaborasi dengan Google Slide seperti ini ya Bapak Ibu, mungkin bisa dipraktekkan nanti dengan siswa-siswanya yang ada di sekolah masing-masing. Ya, mungkin ada tambahan dari Ibu Trisna. Ya betul, kalau yang barusan, oh ya, yang barusan saya lakukan itu kan cuma satu slide yang diedit bersama-sama, dikeroyok siswa satu kelas misalkan gitu ya Bapak Ibu. Nah kita bisa juga membuatkan salinan, jadi seperti yang tugas yang Bapak Ibu kerjakan di kemarin di tryout 1, tryout teori 1 dan tryout praktek 1 itu adalah Google Slide yang saya buatkan untuk Bapak Ibu masing-masing punya salinan satu persatu, sehingga nanti Bapak Ibu akan mengerjakan di slide masing-masing, jadi tidak saling bertuburan. Nah, tadi saya sengaja membuatkannya satu untuk dipakai bersama-sama agar terlihat bahwa saat ini ada peserta yang mengerjakan, yang membuat slide tersebut, jadi terlihat pergerakannya. Demikian Ibu Trisna. Ya, silakan Ibu Ulfa Desi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita membuat kopian slide untuk masing-masing siswa supaya tidak bertabrakan tersebut, Bapak. Terima kasih. Oke, ya pertanyaan yang bagus sebenarnya tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Anan ya. Sebentar, saya akan menunjukkan kembali. Jadi saya akan share screen. Ya, di sini ya, Bapak Ibu di bagian latihan yang tadi, ini kan Google Slide. Kemudian ini akan saya edit. Klik lihat tugas. Lalu di bagian petunjuk. Lalu ini saya klik titik 3, lalu edit. Ya, ini akan kembali ke pengaturan awal ya Bapak Ibu, jadi kita bisa mengatur kembali. Nah, untuk membuatkan Google Slide satu persatu untuk tiap siswa, yang kita pilih adalah bukan siswa dapat mengedit file, tapi kita pilih yang di bagian bawah, yaitu, oh ini karena sudah dikerjakan ya, jadi tidak muncul, saya buat ulang lagi. Saya tunjukkan ulang lagi. Jadi dari awal di tugas kelas, kemudian saya klik buat, lalu tugas. Ya, ini berlaku baik itu Google Docs, Google Slide maupun Google Sheet ya Bapak Ibu, jadi yang bisa diedit oleh siswa. Jadi misalkan ini judulnya adalah tugas siswa, ini, lalu kerjakan tugas berikut. Nah, misalkan saya bentuknya Google Slide lagi ya Ibu, jadi klik buat, lalu pilih slide. Nah, ini misalkan saya anggap slide-nya sudah jadi ya, saya anggap slide-nya sudah jadi, kemudian saya kembali ke ini tadi, presentasi tanpa judul,
Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada tulisan siswa dapat melihat file. Ini artinya kan siswa cuma bisa melihat, tidak bisa mengedit. Kemudian ini saya klik. Lalu yang kita pilih adalah buat salinan untuk semua siswa yang paling bawah ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan pengaturan ini buat salinan untuk setiap siswa, maka setiap siswa akan mempunyai salinan presentasi ini, kemudian bisa mengeditnya masing-masing. Begitu. Jadi cukup di bagian paling bawah ini buat salinan untuk setiap siswa, kemudian baru kita pilih tugaskan. Demikian Ibu Ulfa. Mungkin Subjek ya. istilahnya udah. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya kembali sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa raise hand atau mengetik di kolom chat. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan lagi, Pak Samuel, Bu Trisna. Ya, mungkin Ya. kita dilanjut dulu Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Samuel tadi, menarik sekali ya, bisa disambungkan tadi dengan HP juga, jadi tidak perlu repot-repot mengetik, langsung bisa tercatat di Google Docs-nya. Nah, selanjutnya materi yang berikutnya adalah tentang masih sama dengan tadi, hampir sama Google Slide, tapi kita akan mengkolaborasikan Google Slide dengan Google Meet. Nah, ini menarik sekali. Nanti materi ini akan disampaikan oleh Pak Anan dan Bu Widowati. Silakan Pak Anan dan Bu Widowati. Ya, terima kasih. Tidak ini sedikit slide. Di sini saya izin share screen ya, Pak Anan. Iya, silakan. Ya. Kemarin Google Slide sebentar. Ya. Ya. Kemarin kita ya. Baik. Novel yang kemarin tentang makan. Ya, makanan khas daerah yang sesi hari Senin kemarin kita sudah screen saya muncul? Sudah muncul, Bu. Sudah muncul. Baik. Di sini saya akan berkolaborasi dengan ini mau saya bertanya ini Pak kepada Pak Samuel ya. Ya. Pak Samuel ada di tempat? Ya. Ya. Ya, Bu. Seumpama tadi kan Pak Samuel sudah membuat di Classroom ya tentang slide yang tadi. Kira-kira slide saya ini bisa dikolaborasi tidak Pak untuk penugasan siswa atau petugas untuk Bapak Ibu menambahkan makanan khas? Oh, bisa jadi Bisa sekali. Coba. ya, Ibu bisa mengklik bagikan atau share di ujung kanan Ini saya kira atas sudah itu. bisa belum? Iya. Nanti Masih loading. ya saya share. Saya ingin melihat apakah Bapak Ibu Ya, bisa itu bisa menyisipkan yang sudah saya bikin. Ya, misalkan tidak usah di-share ke siswa langsung ya, tidak harus ke satu nama. Ibu Widowati ini kan juga sebagai pengajar di Classroom. Nah, Ibu bisa melakukan klik share, kemudian klik copy link di bagian bawah. Jadi ini copy link ya Pak? Ya, copy link.
diklik share, kemudian pilih copy link, itu yang di ujung paling bawah. Nah, untuk ini, general ya. access-nya itu nanti dirubah menjadi editor ya, Bu. Kalau viewer berarti hanya bisa ditampilkan. Yang sebentar Pak. Hanya melihat. Kan ada tulisan ya general access itu kan hanya viewer ya. Nah, itu bisa dirubah dulu menjadi editor yang paling bawah. Iya, ini. Anyone with link, kemudian dibuat jadi editor. Ini sinyalnya agak kemudian Pak Samuel. di copy Oh link. iya, editor, iya. Copy link, ya. Kemudian dan atau selesai. Kemudian Bu Widowati bisa masuk ke classroom. Oke. Ya, masuk ke classroom, kemudian misal ini kan yang sudah dikerjakan siswa ya, yang kuis sekolah dasar. Bu Wid bisa menambahkan tugas baru. Jadi di bagian pelatihan GWE dan PMM itu diklik. Oh ya. Sebentar Pak, ini sinyalnya kemudian Oke. Oh ya, nanti di bagian tugas kelas ya Ibu. Jadi di bagian tugas kelas atau classwork, Ibu bisa menambahkan tugas. Kemudian kalau tadi saya menekan tombol buat di bagian atas itu kan ada tambahkan, ada add. Sama. Nah, kalau di Bu Widowati tulisannya create ya. Kemudian pilihnya adalah assignment. Ya, assignment. Kemudian kalau tadi saya dan Pak Anan itu membuatnya adalah di bagian tombol plus yang tulisannya create. Bu Widowati menggunakan yang paling kanan yang gambarnya seperti rantai. Ya, itu adalah masukkan link. Nah, nanti link yang barusan tadi Ibu copy, yang ini ya Pak ya? Masukkan ke situ. Ya, betul. Itu tinggal di paste di situ, di paste. Ya, kemudian langsung di add link. Ya. Sebentar Pak. Ini sinyalnya. Oke, ya. Nah, muncul ya. Nah, di situ ada pilihan ya, student can view file. Coba Ibu Bu Wid diganti. Adakah pilihan yang seperti saya tadi? Iya. Oke, student can edit file ya Pak ya? Nah, itu yang paling bawah Bu, make a copy for each student. Ya, itu yang tadi ditanyakan Ibu Ulfa ya. Oke, berarti semua siswa mendapatkan link saya ya Pak ya? Oh iya. Ya, mendapatkan kopian dari Google Slide yang dibagikan Bu Wid tadi. Nah, nanti tinggal ditambahkan perintahnya di bagian instruction ya, Bu. Oke. Untuk lebih mudah, Bu Wid bisa menuliskan perintahnya di bagian instruction, Bu. Bisa menambahkan makanan khas. Oke. Gimana? Ya, yang perintah tugasnya itu ditambahkan di instruction, jadi tidak terlalu panjang judulnya. Iya. Ya, sebentar Pak. Aksinya. Oke, saya edit dulu. Masuk di instruksi, Bu. Instruction. Ya. Kemudian ya, betul. Sebentar. Oh, sebentar Pak, ini kok ya, mohon maaf ini agak sinyalnya naik turun di sini Pak. Oke. Ini bisa dilakukan secara online dan offline apa tidak Pak Samuel? Untuk ini harus online ya Bapak Ibu. Jadi
Untuk pembuatan tugas itu bisanya secara online karena tadi kita menggunakan link yang dari Google Slide yang pernah dibuat. Tentu saja ini harus online sehingga linknya nanti bisa masuk secara otomatis dimasukkan dan berubah kalau ada siswa yang mengerjakan gitu. Oke. Ini belum terkonek tugas. Oke. Coba saya save ya Pak, ini berarti ya. Ya Bu, dimasukkan ke topik ya. Oh ya sudah terlanjur nggak apa-apa Bu. Jadi Oh iya, kalau maaf. Saya edit biasanya lagi. itu setiap penugasan Iya, saya edit aja biar bingung. masing-masing ya nggak apa-apa Bu. Kalau ini kan nanti ya. dia cuma muncul tanpa Oke, topik. ini di luar dilatihan ya Pak topik. ya? Ya di latihan. Oh, iya. Di latihan itu berarti tugas-tugas yang kita berikan selama waktu pelatihan Ya. ini live Ya. gitu. Ini sudah saya masukkan ke tugas mandiri. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan, mencoba memasukkan makanan khas daerah masing-masing atau makanan kesukaan di slide yang sudah saya kirim, gitu ya. Kemudian di sini saya kembali lagi ke Google Slide. Nah, biasanya kami kan kalau menggunakan presentasi itu di share screen ya Pak ya. Mungkin Pak Anan bisa membantu saya bagaimana cara menyebarkan atau menampilkan slide yang sudah kita buat ini Pak di pertemuan-pertemuan begitu. Ya, jadi untuk slide ini bisa dikolaborasikan dengan Google Meet. Itu cukup diklik icon atau lambang Google Meet itu Bu, yang di atas yang seperti gambar kamera itu. Iya. Gambar kamera di sebelah kiri slideshow. Iya. Saya bagi file saya ke Pak Anan, silahkan. Oh iya. Bisa share. Saya buka saja dari sini ya. Pak Anan, saya stop share screen ya Pak. Oke, ya. Jadi di sini saya akan membuka file dari Bu Wiwit tadi yang sudah baru saja di-share ke saya. Sudah terlihat atau belum? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah terlihat. Oh iya. Karena ini mungkin saya sedang bergabung di Google Meet ini, mungkin kalau double mungkin tidak bisa seperti itu ya. Nah ini kan saya sudah bergabung di panggilan ini, jadi tidak bisa. Pak Anan coba di stop share dulu, kemudian dari Pak Anan yang Google Meet itu diklik, lalu baru di share screen. Langsung dari tombol Google Meet-nya saja. Oh iya.
Halo Pak Anan. Apakah sudah terlihat share screen-nya Pak Anan? Belum, Bu. Belum ya. Kendala koneksi mungkin ini Pak Samuel ya. Ya, sepertinya sinyalnya agak kurang lancar ini. Di sini cuacanya sedang mendung ini di sini dari pagi. Oh, Kristen. Oh iya, baik Bapak Ibu, karena ini Pak Anan sedang ada kendala teknis, mungkin Pak Samuel bisa membantu saya ya. Oh iya, Bu. Untuk Oke. saya coba share screen. Iya, coba. Ya, Boleh, saya Pak coba Samuel coba share screen. akan istilahnya membagikan dari Google Slide yang sudah ada tadi. Ini kebetulan saya di tempat saya yang ada adalah bagian yang bangun datar tadi. Akan saya sharekan ke Bapak Ibu di sini. Ya, jadi di bagian dari Google Slide, di bagian atas itu sebelah kiri slideshow itu ada logo Google Meet. Ya, gambarnya seperti kamera yang warna-warni. Kemudian kalau itu diklik akan muncul transfer panggilan ke sini atau mungkin hanya Pak Samuel bisa tab ini. Share screen. Ya, ini sebentar saya share muncul Pak dulu. Samuel. Ini belum muncul, Bu, sebentar. Saya belum share screen. Oh iya. Ya, jadi saya akan presentasikan tab ini. Saya klik. Nah, apakah sudah muncul, Bu? Belum Pak Samuel, belum muncul. Oh, ini di tempat saya Google Meet-nya sudah berpindah ke Google Slide. Apakah Google Slide saya yang bangun datar sudah muncul? Mungkin di Mbak Trisna muncul, tidak Mbak Trisna? Mbak Novi? Ibu yang lain ya. Muncul. Oke, di tempat saya ini sudah. Oh ya, oke, saya kembalikan. Ya, ini oke. Berarti saya akan hanya presentasikan tab ini saja. Jadi kalau di transfer tadi cukup berat ya Bapak Ibu. Saya coba hanya presentasikan tab ini. Gini, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, jadi mirip seperti share Ya, biasa, cuman bedanya, ya ini sebenarnya mirip seperti share screen biasa, cuman bedanya adalah saya melakukan share screen-nya di tab Google Slide. Ya, kalau tadi kan saya harus menekan tombol share screen yang ada di Google Meet, kemudian memilih tab. Kalau dengan cara yang ini kita bisa langsung memilih tab, lalu presentasikan ke Google Meet. Demikian, hanya sekedar bolak-balik gitu aja ya Bapak Ibu, jadi tidak ada yang berbeda sebenarnya. Jadi ini hanya awal mula untuk share screen-nya, artinya diawali dari Google Meet, kemudian ada tombol anak panah ke atas yang tulisannya presentasikan sekarang. Ini saya rubah jadi dari Google Slide-nya yang presentasi, bukan dari Google Meet-nya. Itu juga bisa. Oke, mungkin Ibu Ulfa Devi ingin bertanya kembali. Ulfa Desi. Maaf, salah tekan. Oh iya, salah tekan present ya Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak Samuel atas
materi tentang Jimmy. Mungkin cukup Pak, karena waktunya juga sudah selesai ternyata. Ini masih ada satu lagi ya Bu Novi ya? Iya, betul sekali Bu Wit. Masih ada satu materi lagi, yaitu tentang Google Meet dan Jamboard. Mungkin ini ya, ini sebentar ada yang chat di grup, di ini ya, di Google Meet-nya dari Pak Ayi Aam. Di sini disampaikan izin berbagi pengalaman. Tadi kelas masuk Google Meet dan Classroom. Jadi ini berkaitan dengan akun begitu ya, Pak? Ada Pak Ayi Aam di room, bisa langsung bertanya, bisa open mic. Kemudian ya, dengan Pak Ayi. Monggo Pak Ayi, kalau langsung ya. Baik Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Tadi itu ada pengalaman pas masuk ikut yang notifikasi di Classroom. Dua-duanya masuk Pak. Kenapa itu? Ya, saya Bapak. Jadi undangan Meet ini kan bisa dikirimkan lewat berbagai alternatif ya, dan kita bisa masuk melalui berbagai perangkat. Jadi kalau misalkan saya join ke Google Meet ini dengan laptop, kemudian saya join lagi dengan akun yang sama dengan menggunakan handphone saya, maka di Google Meet ini akan muncul dua akun saya yang sama, padahal itu menggunakan dua perangkat yang berbeda. Jadi tadi mungkin Pak Ayi ini mengklik dua kali ya, jadi satu yang undangan di Classroom, satu yang di email, maka dua-duanya bisa login bersamaan. Demikian Pak Ayi. Jadi ini sebenarnya mungkin bisa dikatakan semacam fasilitas ya, jadi kita bisa berpindah-pindah antar perangkat. Jadi kalau misalkan saat ini saya mengikuti Meet di rumah, kemudian saya ternyata harus keluar sebentar, saya bisa langsung join dengan menggunakan handphone, lalu handphonenya saya bawa keluar. Nah, saya selama perjalanan saya bisa tetap menggunakan Google Meet tersebut, tetap bisa terhubung dengan perangkat yang lain. Nanti begitu saya sampai rumah, saya langsung pindah ke laptop lagi, laptopnya tetap terhubung. Demikian Pak Ayi. Baik, makasih banyak Pak Samuel. Makasih banyak semuanya. Ya, sama-sama. Ya, begitu ya. Jadi sangat efektif sekali, bisa diakses dari perangkat manapun. Jadi bisa saat di jalan ataupun maupun saat di rumah bisa diakses dari perangkat apapun. Baik, langsung kita ke materi yang terakhir yang tidak kalah menarik, yaitu tentang Jamboard dan Google Meet. Ini ya, saya mohon izin saya share screen. Materi ini nanti saya berkolaborasi dengan Pak Samuel ya Pak. Ya, baik, saya mohon izin share screen. Nah, ini untuk matematika saya sering sekali menggunakan Google Jamboard. Nah, ini seperti papan tulis online Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Dan kemudian titik 9 tadi kita klik. Nah, untuk membuka Jamboard, pertama kali kita pilih dari sini. Lalu kita pilih yang Jamboard, yang platformnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya sering gunakan ya. Jadi pengalaman saya tahun lalu, saya memakai papan tulis seperti ini untuk menjelaskan tentang matematika. Nah, ini kita mau mulai Jamboard-nya. Kita klik tanda plus kanan bawah, jam baru atau jam. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Seperti papan tulis ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa pilih temanya. Misalkan seperti ini, saya mau penanya berwarna-warni. Seperti ini, misal saya ambil yang warna biru. Nah, bisa seperti ini. Saya tuliskan sesuatu di sini, misalkan tentang apa ya? Tentang matematika mungkin. Misalkan kita sedang menjelaskan ke anak-anak. Nah, kita bisa langsung seperti ini. Kita bisa menggunakan penanya
Ini, ya. Nah, sebenarnya kalau lebih mudah, kalau menggunakan Jamboard seperti ini, kita juga bisa menggunakan pen tablet. Kalau lebih mudah menggunakan untuk pennya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan mouse-nya, juga bisa langsung menggunakan mouse-nya. Nah, ini selain ini juga bisa juga, kalau misalkan salah, bisa dihapus menggunakan tombol yang di bawahnya. Nah, jadi seperti ini ya, seperti papan tulis asli, papan tulis seperti papan tulis kita menulis di papan tulis. Nah, dihapus seperti ini juga bisa. Lalu kita juga bisa menambahkan sticky note. Nah, anak-anak kan biasanya senang ya kalau ada kertas berwarna-warni ya. Jadinya lebih ceria, lebih berwarna-warni. Misalkan kita tuliskan sticky note di sini, rumus penjumlahan. Seperti ini. Kemudian kita save. Nah, langsung nanti akan muncul seperti ini, bisa kita atur juga. Nah, bisa kita atur seberapa besarnya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan seperti ini. Kalau kita mau edit juga bisa, kita klik di sebelah titik 3 sini, kita edit. Nah, nanti kita bisa edit kata-katanya di sini juga bisa. Jangan lupa untuk di-save, nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu kan bisa, mungkin ya, bisa kalau misalkan berkolaborasi dengan anak-anak, ini bisa di-share ke anak-anak, anak-anak juga bisa menambahkan sticky note mereka. Misalkan kita bertanya ke anak-anak tentang refleksi pembelajaran hari ini seperti apa. Nah, anak-anak bisa menuliskan masing-masing di sticky note-nya. Misalkan saya senang seperti itu. Atau saya ngantuk. Nah, seperti itu juga berarti anak-anak bisa langsung berkolaborasi di Jamboard ini. Nah, selain itu, bisa juga kalau mau menambahkan foto, di sini bisa add image, seperti kemarin ya, hampir sama dengan yang Google Form. Ada pilihan upload, juga bisa dari Google Image. Misalkan di sini saya mencari gambar segitiga. Nah, dari internet langsung akan muncul seperti ini. Nah, misalkan saya ambil yang gambar ini ya, gambar segitiga yang ini. Nah, langsung kita pilih, kita insert. Maka akan langsung muncul di Google Jamboard. Nah, kita juga bisa mengatur letaknya, mau digeser kanan kiri, atas bawah, juga bisa seperti ini. Lalu juga bisa kita menambahkan bentuk lingkaran, itu juga bisa seperti ini. Nah, atau mau menambahkan teks juga bisa dengan tombol di bawahnya. Nah, kita bisa mengetik. Nah, mungkin itu tentang Google Jamboard. Ya, intinya adalah Jamboard itu seperti papan tulis. Nah, papan tulis Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu seperti menulis di papan tulis dan langsung bisa dilihat oleh Bapak siswa melalui Google Meet, ataupun bisa juga ini bisa dibagikan ke siswa untuk berkolaborasi bersama. Untuk kolaborasinya sama seperti tadi, tinggal kita klik share. Kemudian misalkan Samuel ya. Nah, seperti ini. Sama Pak Samuel sebagai editor. Lalu saya send ke Pak Samuel. Nah, mungkin seperti itu tentang Google Jamboard. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Samuel ya Pak, tentang kolaborasinya dengan Google Meet-nya. Oh ya, Ya, oke. saya stop share dulu. Ya. Kalau kita di Google Meet secara langsung, Bapak Ibu, di bagian bawah itu kan ada titik 3 ya, opsi lainnya, itu bisa diklik. Kemudian di bagian paling atas itu ada tulisan papan tulis virtual atau buka jam gitu ya, itu singkatan dari Jamboard. Kita bisa klik langsung dari sana.
kemudian muncul mulai papan tulis baru. Nah, itu tinggal diklik, nanti akan membuka Jamboard seperti yang tadi Ibu Novi ya, yang Ibu Novi gunakan. Kemudian di sini akan langsung muncul otomatis share with people. Jadi ada with people ini akan muncul yang ada di dalam Google Meet ini. Jadi kalau saya berkomunikasi sebagai editor, mohon maaf Pak Sam, belum tampak layarnya, screen ya, share-nya. ini memang belum saya tampilkan dulu. Belum. Jadi Iya. saya recording terlebih dahulu. Oke, mungkin akan lebih jelas kalau saya share ya. Sebentar, ini saya akan share seluruh layar terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Jadi error. Oke. Saya sebutkan saja ya. Jadi saya klik di titik 3 opsi lainnya, kemudian papan tulis virtual, kemudian mulai papan tulis baru, lalu akan saya share kepada Bapak Ibu yang ada di room meet ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik titik 3 di Google Meet masing-masing yang menggunakan laptop ya. Kemudian langsung diklik open jam atau buka jam gitu. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian Bapak Ibu silahkan coba menambahkan sticky note. Ya, ini Bu Novi sudah masuk. Saya kasih petunjuk dulu ya. Silahkan tambahkan atau misalkan saya melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Saya klik simpan. Bapak Ibu yang sudah bergabung ke dashboard saya, silahkan menuliskan refleksinya, ya bisa pakai sticky note atau bisa menggunakan teks. Google Dashboard-nya. Ya, ini sudah ada menambahkan yang pertama kolaborasi. Ya. Bapak Ibu mencoba. Kita bisa mendapatkan masukan yang kadang-kadang siswa itu yang istilahnya introvert, dia langsung akan diminta untuk open mic. Nah, dengan Google Jamboard ini kita bisa meminta masukan dari siswa-siswa yang seperti itu. Jadi yang malu menyampaikan itu kadang kalau misalkan menulis dia tidak malu, demikian. Jadi dalam satu saat yang pembelajaran kita bisa meminta refleksi dari siswa-siswi yang mengikuti Google Meet yang kita adakan. Ya, kurang lebih demikian kolaborasinya. Jadi kolaborasi antara peserta Google Meet dengan host dan sebagainya bisa dijalankan dengan model seperti ini. Nah, ini ada very interesting. Ya, sebagai pembuat Jamboard bisa juga mengedit ya. Jadi yang disampaikan ini bisa saya besar, kemudian bisa saya geser-geser dan sebagainya. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya di saat pembelajaran dengan siswa. Ya, demikian Bu Novi. Terima kasih Pak Samuel. Jadi tadi ya sudah penjelasannya sudah sangat lengkap dari Pak Samuel tadi. Gunanya juga Jamboard untuk refleksi pembelajaran saat anak-anak kita ada yang malu ataupun mungkin sungkan gitu, dengan Google Jamboard akan
refleksi anak terhadap pembelajaran yang telah kita laksanakan. Baik, sampai materi yang terakhir ini, Bapak Ibu peserta, kami persilahkan jika ada pertanyaan baik mengenai presentasi hari ini ataupun tentang tugas-tugas yang ada di Google Classroom, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Gimana ini? Oh iya, Ibu Ulfa Desi, silahkan raise hand. Silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk tugas tryout praktik, ya, nanti kita akan membuatnya itu sesuai dengan slide yang sudah ditentukan di situ, ya. Artinya di situ kan sudah ada tunjuknya, berarti itu aja yang kita kerjakan. Seperti itu, Bu? Ya, saya bantu menjawab Ibu Ulfa. Iya. Jadi untuk tryout praktek itu dikerjakan sama seperti yang pedoman atau petunjuk yang sudah diberikan. Jadi Ibu bisa membuka 2 Google Slide sekaligus. Yang pertama petunjuk, yang kedua adalah Google Slide kosong yang Ibu untuk akan dikerjakan. Kemudian nanti ditambah lagi tab berikutnya yang untuk screenshot gitu ya Ibu. Jadi kalau misalkan diminta untuk membuat folder di Google Drive, Ibu bisa membuka Google Drive dulu, kemudian melakukan screenshot, lalu ditempelkan di slide milik Ibu. Jadi nanti di bagian depan akan muncul nama, terus kemudian belakangnya tryout 1 misalkan, nanti Ibu tinggal tempel di situ. Jadi Ibu bisa copy lalu dipaste di sana. Oke, tadi kan sudah saya coba untuk buat, Pak, untuk tryout 1, seperti yang dibilang tadi, misalnya saya buka 2, langsung saya screenshot dan saya copy ke yang sudah disediakan di masing-masing itu, nih, salinannya. Seperti itu. Oke, terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Ulfa Desi, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Bapak Ibu peserta yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Atau mungkin Bapak Ibu sudah jelas ya, karena sudah ada panduannya juga. Jadi mungkin kita cukupkan presentasi kita hari ini sampai dengan materi yang terakhir, yaitu Jamboard dan Google Meet tadi. Ya, saya sebagai pembawa acara pada hari ini, mohon maaf mewakili Bapak Ibu trainer jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami harap kita semua bisa belajar bersama-sama dan berbagi, saling menimba ilmu untuk siswa kita, untuk belajar para peserta didik kita supaya lebih menarik dan menyenangkan di dalam kelas, dan juga sambil kita menambah pengalaman kita. Itu Bapak Ibu, mungkin nanti jika ada kesulitan dalam pengerjaan tugas bisa menghubungi di streaming Google Classroom-nya, atau bisa juga email ke email yang ada di email dari kami, ya, masing-masing ada alamat email kami, bisa lewat dari emailnya ataupun juga bisa lewat streaming di Google Classroom-nya. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin hanya sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu lagi di hari yang ketiga besok ya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Materinya ada yang sangat menarik sekali, yaitu tentang platform Merdeka Mengajar. Jadi kami infokan jangan sampai terlewatkan karena materinya lebih menarik lagi dan akan membuat kita lebih semangat untuk belajar dan juga mengajar. Ya, baik, kami akhiri. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama.